Mari kita berdoa semoga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, lancar tanpa halangan apapun, dan akhirnya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Silakan pimpin salah satu temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu ya sebelum kita laksanakan pembelajaran kita hari ini. Tapi Chandra tidak ada. Ada keterangan? Tidak ada. Akiska? Akiska sakit. Sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu dulu kompetensi dasar yang harus kita ketahui. Yang pertama, dalam pelajaran hari ini kita diharapkan untuk pertama bisa meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. Ada yang tahu apa itu rahmatan lil alamin? Rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat itu bisa diartikan dengan kasih sayang juga pun bisa. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat tayangan video berikut ini. Ada yang tahu? Yang kamu tadi apa? Suaranya diperkeras? Kerajaan Samudra Pasai. Yang lain? Ada Kerajaan Samudra Pasai dibahas tadi. Terus ada yang lain? Mungkin ada yang tahu bukti-bukti sejarahnya berupa apa tadi? Nah, makam keluarga dan makamnya raja. Nah, itu ya. Artinya nanti setiap kita belajar sejarah, maka otomatis kita diminta untuk membuktikan buktinya apa. Nah, di antara bukti-bukti kesejarahan itu, di antaranya adalah berupa makam-makam orang-orang terdahulu. Contohnya tadi ada makam di Aceh sana, Raja Samudra Pasai Al-Malikus Soleh yang ada nisannya dan juga masih sangat terawat dengan baik secara fisik maupun juga lingkungannya. Berikutnya, nah ada banyak teori-teori yang mengatakan dari manakah Islam di Nusantara itu berasal. Yang pertama ada teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa Islam datang langsung dari Mekah sana ke sini. Artinya sejak Nabi Muhammad ada dan diteruskan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'in, para penerusnya ini, maka pada abad pertama itu, abad ke-7 Masehi, Islam sudah mulai masuk ke Nusantara. Otomatis mereka para penyebar Islam tadi transit ke beberapa daerah dulu, kemudian sambil berdagang sebagainya nanti sampai ke Indonesia. Artinya abad ke-1 Islam sudah ada di sini. Ini untuk teori Mekah. Yang kedua ada teori Gujarat. Gujarat adalah nama suatu wilayah di India sana. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang lewat orang-orang Gujarat. Artinya bukan orang Arab yang menyebarkan Islam di Indonesia, tapi orang-orang Gujarat lah yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Alasannya apa? Karena orang-orang Gujarat itu sejak dahulu kala memang suka berjualan, berdagang antar wilayah, antar negara seperti itu. Nah, yang ketiga teori Persia. Persia kalau sekarang di negaranya ada di Irak dan Iran sana. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang itu dari orang-orang Islam yang asalnya dari negeri Persia. Nah, yang kelima lewat kesenian. Bangsa kita bangsa yang besar dan bangsa yang sangat cinta dengan kesenian, sangat suka dengan kesenian. Nah, para pendakwah pada waktu itu melihat bahwa kesenian bisa digunakan sebagai media dakwahnya dengan cara bagaimana memasuki
kesenian itu dengan ajaran-ajaran agama Islam. Contoh yang sampai saat ini masih adanya wayang kulit. Misalnya wayang kulit, sejarahnya misalnya kita tentang orang-orang India sana, ada Mahabharata, ada Ramayana contohnya itu. Kemudian ada angle-angle atau bagian-bagian yang diciptakan tersendiri. Misalnya ada Dewa Luci misalnya ceritanya, ada bagian-bagian seperti itu. Dan ini diperluas. Nah, setelah diperluas kemudian dimasukkan ajaran agama Islam. Ada juga yang berstrategi gini, misalnya bagi orang-orang yang mau melihat pertunjukan wayang tidak usah membayar, gratis, tetapi dengan syarat wudhu dulu. Ada yang seperti itu juga. Ini lewat kesenian. Atau contoh yang lain, misalnya bangunan-bangunan yang masjid-masjid kuno dulu. Kalau yang masih utuh dari secara kita bisa lihat adalah di Menara itu sana. Menaranya, ya, bukan seperti masjid Kubah yang ada di Timur Tengah tidak, tapi seperti pura. Jadi bangunan seperti pura. Artinya ini semakin membuat orang tertarik dan tidak takut untuk datang untuk belajar agama Islam. Sebelum masuk ke masjid, biasanya masjid yang kuno-kuno itu ada kolamnya. Apa tujuannya? Tujuannya agar orang-orang yang datang ke masjid dengan tidak pakai sepatu atau sandal, maka otomatis harus masuk ke kolam dulu. Artinya dibersihkan dulu kakinya, baru setelah dari kolam masuk ke dalam masjid. Seperti itu. Boleh? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan pembahasan kita. Silakan bentuk kelompok karena sudah seperti ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Apa yang didiskusikan? Misalnya nanti saya bagikan ada lembar tugasnya yang saya Dika mau menjelaskan teori masuknya Islam ke Jakarta. terus Teori Mekah. Menurut teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu dari Eropa atau Arab. Proses ini pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Barid atau seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Teori Gujarat. Teori ini menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Muslim di India di Nusantara pada abad 13. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia. Ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Muharram. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia masuk dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 960 Masehi. oke, sudah. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Nah, terima kasih. Langsung kelompok 2 ya. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dari wakil kelompok 2 akan menyampaikan tentang cara penyebaran Islam di Nusantara. Islam melalui 1. Perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Ada yang ditanyakan, misalnya antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Nah, seperti biasa, biar tidak ngantuk, semuanya silakan berdiri dulu. Nah, ya, dan saya berikan nanti pertanyaan. Yang tahu jawabannya silakan angkat tangan. Kemudian yang tak tunjuk baru menjawab. Kalau benar baru bisa duduk, gitu ya. Siap ya? Oke, pertanyaan pertama.
Pertanyaan pertama, sebutkan siapakah nama asli dari Sunan Bonang? Yuk, Raden Maulana Raden Maulana Magdum Ibrahim. Oke, tangan dulu. Yang kedua, teori yang menyebutkan bahwa Islam berasal dari sebuah tempat di India disebut dengan teori bicara. Oke, silakan dulu. Berikutnya, sebutkan tokoh yang menyebutkan tentang teori bahwa Islam datang langsung dari Mekah pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7. Teori Mekah, tokohnya siapa yang menyampaikan itu? Haji Abdul Karim. Ya, atau disebut dengan Buya Hamka. Oke, silakan dulu. Betul. Berikutnya, sebutkan 3 di antara wali songo yang dimakamkan di daerah Jawa Timur. Ayo, sudah sopo, ayo. Ayo, 1. Sunan Gresik, Gresik. Terus 2. Sunan Bonang, Yang Bonang. Sunan Giri. Oke, silakan dulu. Kalau Bonang di kabupaten mana sekarang? Tuban. Kalau Sunan Giri ya di Gresik. Oke, berikutnya sebutkan cara berdakwah yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam. Yuk, 1. Wayang kulit, seni tari, seni musik. Oke, berarti lewat bahasa kesenian. Oke, silakan dulu. Berikutnya, siapakah tokoh dari Wali Songo yang dikenal dengan orang yang memperkenalkan tradisi atau kesenian wayang kulit? Wayang kulit. Ayo, Sunan Kalijogo, sekarang dulu. Oke, berikutnya, sebutkan wali songo yang dimakamkan di provinsi Jawa Barat. Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, dan 1 yang Jawa Barat. Sunan Gunung Jati. Oke, sekarang dulu. Berikutnya, Sunan Ampel memiliki nama asli siapa? Yuk, Raden Rahmat. Oke, sekarang dulu. Yuk, berikutnya, teori-teori tentang alur penyebaran Islam di Nusantara. Ada yang mengatakan bahwa adanya kesamaan tradisi antara penduduk di Nusantara dengan tradisi masyarakat di suatu negara di daerah Timur Tengah sana. Apakah teori yang dimaksudkan itu? Teori Persia. Silakan duduk. Nah, yang terakhir, Wali Songo jumlahnya ada berapa? 9. Songo sama dengan 9. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Lalu ya. Terima kasih. Ya, untuk hari ini saya kira cukup seperti ini aja materi hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Tugas kalian silakan mencari-cari apa saja kerajaannya, kemudian bagaimana sejarahnya, ada di mana kerajaan tersebut. Oh ya, cara cukup sekian hari ini. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.